Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Polres Ogan Komering Ilir siagakan personil di SPBU tertibkan antrean kendaraan yang sebabkan kemacetan. Sepekan terakhir, harga minyak goreng kemasan berangsur-angsur turun di kota Palembang. Stok melimpah dan pembelian tidak lagi dibatasi. Saung Bambu Pelangi Kenten, salah satu rekomendasi lokasi wisata bersama keluarga di Kabupaten Banyuasin. Kita ke informasi pertama. Agar tak mengganggu arus lalu lintas, Polres Ogan Komering Ilir akan menyiagakan petugas di SPBU mengawasi dan menindak kendaraan yang tidak tertib saat antre mengisi BBM di SPBU. Masih terjadinya antrian kendaraan saat mengisi BBM di SPBU membuat Polres Ogan Komering Ulu mengambil langkah preventif. Sebanyak 120 personil dari Polres Ogan Komering Ulu dan Polsek sekitar akan disiagakan di sejumlah SPBU di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mereka bertugas mengawasi dan menindak kendaraan yang tidak tertib saat mengisi BBM. Selain itu, antrean kendaraan yang mengeluar hingga ke jalan raya diarahkan agar tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar SPBU. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat saat melintas di jalan raya. Di situ kita menyiapkan mulai dari Satgas preemptif, preventif, represif. Kita juga ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa dengan kondisi saat ini yang kita tidak tahu kapan, apakah nantinya akan ada kenaikan harga atau tidak. Kita pasti berupaya untuk selalu turun dan terus, khususnya dari rekan-rekan kami yang ada di Polsek jajaran. Kami ingin mengecek ya, supaya bahwa kendaraan tersebut yang pertama tidak mengganggu ketertiban lalu lintas di wilayahnya. Polisi mengimbau kendaraan yang mengantri BBM di SPBU untuk tidak parkir di bahu jalan karena petugas akan melakukan tindakan berupa tilang di tempat. Kemacetan di sekitar SPBU kerap terjadi di jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari akibat antrean kendaraan yang cukup panjang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Antisipasi penimbunan bahan bakar minyak, Polres Prabu Mulih kerahkan personil melakukan patroli ke SPBU. Kepolisian Resort Prabu Mulih akan mengerahkan personil patroli ke setiap SPBU di wilayah kota Prabu Mulih sebagai antisipasi terjadinya kelangkaan BBM menjelang kenaikan harga BBM. Patroli polisi juga mengawasi tempat rawan serta pihak-pihak yang nakal yang melakukan penimbunan BBM bersubsidi. Dengan langkah tersebut, Polres Prabu Mulih optimis tidak ada kasus penimbunan BBM. Meski demikian, hingga kini polisi belum menemukan pihak yang melakukan penimbunan. Dalam bentuk patroli ke tempat-tempat yang rawan, termasuk diantaranya SPBU, segala bentuk penimbunan barang bersubsidi, tentu itu melanggar hukum, kan ditindak tegas oleh kami, oleh penegak hukum. Selain masalah penimbunan BBM, Polres Prabu Mulih juga menempatkan kasus pidana perjudian sebagai prioritas dalam penegakan hukum. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Prabu Mulih. Tim gabungan Mabes Polri bersama Polres Ogan Ilir membongkar praktik pengoplosan bahan bakar minyak ilegal di sebuah gudang di Desa Payakabung, Kabupaten Ogan Ilir. Diduga BBM oplosan ini akan dijual ke sejumlah perusahaan industri di Sumatera Selatan. 10 pelaku pengoplosan biosolar ilegal ini tengah digelandang polisi ke Mapolres Ogan Ilir. Mereka terdiri dari 8 orang pelaku pengoplosan dan 2 orang penjual BBM ilegal. Ke-10 tersangka ditangkap di sebuah gudang di Desa Payakabung, Kabupaten Ogan Ilir oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Polres Ogan Ilir. Modus yang digunakan para pelaku adalah mencampur biosolar bersubsidi dengan menggunakan larutan kimia.
Solar yang telah dioplos lalu dijual ke sejumlah perusahaan industri di Sumatera Selatan. Terbongkarnya kasus ini setelah polisi mendapatkan banyak laporan masyarakat. Monitoring oleh tim dari Mabes Polri dan anggota Polres Ogan Ilir. Kemudian bersama-sama mendatangi lokasi tersebut, kemudian menemukan mobil tangki yang ada di tempat tersebut. Alhamdulillah sudah kita laksanakan penahanan, kemudian penyitaan kendaraan yang ada di TKP, termasuk juga jenis BBM yang pada saat itu dikeluarkan dari tangki. Apa itu Bang? Solar. Biosolar. Selain menangkap 10 orang pelaku, polisi juga menyita 5 mobil tangki, 1 unit mesin pompa, dan 22 ton solar subsidi yang siap dioplos. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Migas yang ancaman hukumannya 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Aksi pencurian besi terali terjadi di kawasan Ilir Barat 1 Palembang. Untuk mengambil barang curiannya, salah satu pelaku nekat memanjat tembok setinggi 2 meter. Dua kawanan pencuri beraksi di kawasan Jalan Angkatan 45, Lorong Harapan, Ilir Barat 1, Palembang. Salah satu pelaku mengawasi lokasi sekitar dari atas sepeda motor. Sedangkan pelaku lain nekat memanjat tembok belakang rumah korban setinggi 2 meter dan mengambil 6 buah teralis besi. Aksi pencurian ini terjadi saat rumah dalam kondisi sepi. Diduga sebelum menjalankan aksinya, kedua pelaku telah memantau lokasi sekitar. Menurut korban, pencurian tersebut berlangsung cepat sehingga tidak ada warga yang melihat. Yang pemotor celana hijau itu dia nyusul ke sini. Tak lama kita tengok CCTV yang di sini, dia ke sini, yang sikapnya sempat tengok ke sebelah dia. Sebelah yang motor celana hijau itu dia nunggu di sini, yang satunya itu lompat situ. Dia sempat nak ngambil besi kuning itu. Itu Pak ya? Ya. Dia sempat kuning itu di bingungnya ada terali, dia melompat. Terali itu ada 7, dia ambilnya 6. Kawasan Lorong Harapan ini dikenal sebagai daerah rawan pencurian karena dalam seminggu sudah 3 kali kasus serupa terjadi. Korban sendiri belum berencana melaporkan kasus ini ke polisi karena beranggapan nilai kerugian yang diderita tidak terlalu besar. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.